Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau berikan ini Bapa, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya seperti di dalam firman-Mu, di dalam Injil Yohanes, bahwa roh kebenaran yang daripadamu Bapa, yang akan mengajarkan seluruh kebenaran-Mu Bapa kepada kami dan memberikan kepada kami pengertian yang lebih lagi Bapa daripada yang nanti akan disampaikan Bapa, untuk kami semakin dapat mengenal akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, terang pengertian yang daripada-Mu saja Tuhan, yang nantinya akan menerangi setiap hati dan hidup kami Tuhan, untuk semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mencari di dalam Alkitab mengenai kata yang diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata menanti atau menanti-nantikan, kemudian kami menemukan di dalam Alkitab beberapa ayat yang memiliki kata menanti. Ada 8 bentuk kata yang berbeda yang dari bahasa aslinya, Saudara. Namun demikian, dari 8 kata yang berbeda, ternyata ada yang berpasang-pasangan mengenai arti kata yang mirip dari 8 kata tersebut. 8 kata tersebut berasal dari Perjanjian Baru atau dari bahasa Yunani, berisi 4 kata, Saudara. Sedangkan yang berasal dari Perjanjian Lama ada juga 4 kata, dan itu menggunakan bahasa Ibrani yang dari Perjanjian Lama. Dan kata-kata tersebut memiliki arti kata yang mirip di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut, Saudara. Sehingga dalam setiap pasangan kata-kata tadi yang tadi saya sampaikan, ada di dalamnya antara satu kata dari Perjanjian Lama dan satu kata dari Perjanjian Baru, Saudara. Atau dari satu kata dari bahasa Yunani asli, bahasa aslinya Yunani, dan satu kata dari yang bahasa Ibrani. Dan jadi sehingga itu kemudian berpasang-pasangan. Dalam sesi sebelumnya telah kita bahas 3 pasang kata tersebut. Jadi telah kita bahas 6 temuan kata dasar dari Alkitab yang diartikan sebagai menanti atau menanti-nantikan, yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Saudara. Walaupun demikian, Saudara, ternyata ada kata-kata di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Perjanjian Baru, ternyata tidak ada satupun kosakata tersebut yang juga digunakan di dalam Perjanjian Lama, Saudara. Beberapa waktu lalu kami temukan kosakata yang di dalam Perjanjian Baru itu ada, di dalam Perjanjian Baru ada, tetapi di dalam Perjanjian Lama tidak ada, Saudara, yaitu kosakata iman. Jadi kata iman itu sendiri hanya ditemukan di dalam Perjanjian Baru, Saudara. Dan di dalam Perjanjian Lama saya cari itu tidak ada kata iman, Saudara. Mungkin Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan arti kata lainnya selain kata iman itu, Saudara. Beberapa waktu lalu juga saya melihat seseorang, Saudara, memakai kaos, Saudara, seorang mahasiswa itu, kaos bahasa Undip, kaos dengan tulisan di belakang punggungnya dengan tulisan Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, dengan tulisannya literatur dari The Message Bible, Saudara. The Message Bible itu seringkali kadang memiliki terjemahan dengan sudut pandang yang menurut saya cukup out of the box, Saudara, istilahnya begitu. Di tulisan tersebut disebutkan bahwa kalau kita berfokus kepada Tuhan di Roma 12
ayat 2 tadi, kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka dari dalam diri kita akan muncul atau keluar hal-hal yang dari Tuhan. Sehingga kurang lebih seperti itu, Saudara. Agak beda dengan yang dari terjemahan baru dari LAI, Saudara. Karena The Message Bible itu menggunakan bahasa Inggris kira-kira seperti itu. Dan kemudian hal itu kemudian mengingatkan saya mengenai catatan khotbah saya yang tahun 2010, Saudara, catatan ketika itu seringkali menggunakan Message Bible, Saudara. Ketika itu diminta membuat catatan-catatan untuk khotbah. Bahkan kemudian saya temukan juga kata dunamos dari bahasa Yunani, Saudara. Jadi The Message Bible itu ada keterangan yang out of the box, Saudara. Tapi kita saat ini menggunakannya terjemahan baru. Namun itu hanya intermezzo, Saudara. Itu bukan pembahasan saat ini karena saat ini pembahasannya adalah mengenai menanti, Saudara. Dalam pembukaan awal dari semua sesi ini, Saudara, kita telah membahas di awal mengenai Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat tersebut, dua ayat tersebut diungkapkan bahwa pengharapan yang dilihat, maka itu sebenarnya juga bukan pengharapan lagi. Justru ketika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, Saudara, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Itu menurut ayat yang tadi kita baca. Pengharapan seperti apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut, Saudara, sehingga pengharapan itu belum kita lihat. Mari kita baca di dalam perikopnya yang lengkap. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-39, Saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, di dalam perikop tersebut tercantum mengenai pengharapan akan dibebaskannya tubuh kita, saudara. Pengharapan itu memberikan suatu pengertian bahwa tubuh kita ini, saudara, tubuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, suatu saat akan diubah menjadi tubuh surgawi, saudara, yaitu tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Kalau di dalam Injil kita ketahui bahwa tubuh yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya, saudara, bahwa ketika para murid berkumpul di suatu tempat yang terkunci rapat, saudara, di situ Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di situ, saudara. Namun itu bukanlah tubuh hantu, saudara. Sebab dikatakan bahwa setelah kebangkitan itu pula, saudara, Tuhan Yesus beberapa kali makan, saudara. Makan ikan, saudara.
Kalau hantu tentunya tidak dapat menghabiskan makanan lauk pauk, saudara, tidak dapat menghabiskan ikan, saudara. Semacam itulah kira-kira, saudara. Dan kemudian dilanjutkan bahwa pertolongan dari Roh Kuduslah, saudara. Kemudian kita bahkan dapat berdoa kepada Tuhan di dalam penantian itu, saudara, oleh karena Roh Kudus, saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam akhir perikop tersebut disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang kemudian dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus itu sendiri, saudara. Bahkan keadaan apapun, misalnya seperti aniaya, kelaparan, dan lain sebagainya itu, saudara tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus itu sendiri, saudara. Sehingga di dalam pengharapan itu pun, saudara, maka keadaan apapun juga kita, entah kita dalam keadaan terburuk sekalipun, saudara, hal itu sebenarnya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri, saudara. Karena kadang ada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau orang mengalami keadaan baik saja, di situ kasih Tuhan dinyatakan, saudara. Dan kadang kalau orang mengalami keadaan buruk menimpa, kadang disebutkan entah dikatakan kualat, entah dikatakan apapun dengan cara pandang yang negatif, saudara. Namun di dalam perikop tersebut tidak seperti kata orang-orang yang kadangkala berpandangan negatif tersebut, saudara. Sebab dituliskan bahwa keadaan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Oleh karenanya, saudara, mari kita melihat lebih lagi di dalam kisah yang ada di dalam Alkitab, saudara, yaitu satu kisah mengenai Yusuf, saudara. Di mana Yusuf itu ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Yusuf, saudara, melalui mimpi. Kemudian bahkan keadaan terburuk sekalipun, saudara, justru disitulah letaknya apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui mimpi itu justru akan terjadi, saudara. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, saudara. Kejadian pasal 37. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, mimpi yang kumimpikan tampak kita sedang di ladang gandum, lalu diri. Datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya,
Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka, seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan.
dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di dalam kisah Yusuf tersebut, saudara, bahwa Yusuf seorang yang dikasihi oleh ayahnya, sangat dikasihi oleh ayahnya, saudara, yang kemudian dapat dikisahkan juga bahwa kita ini pun anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, saudara. Dan ketika Yusuf mendapatkan mimpi di mana saudara-saudaranya melihat bahwa mimpi itu menjadikan Yusuf akan berada lebih baik daripada saudara-saudaranya itu, saudara, maka saudara-saudaranya itu menjadi semakin iri hati kepada Yusuf, saudara. Saudara Yusuf lebih dikasih oleh ayahnya, kemudian mendapatkan mimpi seperti itu, saudara. Keadaan itu mungkin dapat disamakan dengan keadaan di mana ketika kita telah percaya akan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita, saudara. Ketika kita ada menerima kasih Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan, kemudian ada mengenai janji keselamatan, di mana kita mengharapkannya, saudara, bahwa suatu waktu nanti, bahwa tubuh kita akan diubah menjadi tubuh surgawi yang seperti Tuhan Yesus oleh Tuhan, saudara. Dan meskipun kita telah meninggal nantinya, saudara, ketika masih dalam penantian akan janji Tuhan tersebut pun, saudara, suatu saat kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan kita pun juga akan mendapatkan tubuh surgawi itu pula, saudara. Jadi pengharapan itu bukan hanya ketika kita masih hidup ini, saudara, melainkan bahwa setelah kita suatu saat meninggal pun, saudara,
janji itu pun akan tetap digenapi oleh Tuhan pada waktu yang akan Tuhan tentukan nantinya, saudara. Dan di dalam pengharapan itulah kemudian kita bertekun di dalam Tuhan, saudara. Seperti juga dengan Yusuf setelah mendapat mimpi itu, kemudian Yusuf tetap bertekun di dalam ketaatannya kepada orang tuanya, saudara, ketika itu. Namun karena sikap iri hati dari saudara-saudaranya itu membuat Yusuf mengalami keadaan yang tidak baik, saya dikatakan tidak baik, saudara. Bahwa kemudian saudara-saudaranya itu menjual Yusuf sebagai budak, saudara, kepada orang-orang Ismail yang lewat. Dan kemudian orang-orang Ismail itu menjual Yusuf kepada orang Mesir, saudara. Di dalam keadaan tersebut, saudara, hampir-hampir bagi Yusuf tidak ada pengharapan lagi, saudara. Sebab pada masa itu ketika perbudakan masih ada, ketika seorang telah menjadi budak, saudara, maka itu keadaan di mana akan berlangsung bahkan seumur hidupnya. Dan budak itu tidak memiliki hak apapun, saudara. Tidak ada hak yang dimiliki oleh seorang budak. Bahkan di dalam kisah lain, di dalam perjanjian baru seperti kisah Onesimus, saudara, dalam perjanjian baru pun seorang budak kalau melarikan diri dari tuannya, saudara, dapat dihukum. Bahkan hukuman itu dapat mendapat hukuman dibunuh, saudara. Jadi memang seakan keadaan baik tidak berpihak kepada Yusuf ketika itu. Kalau kita kemudian melihat di akhir kisahnya, memang Yusuf kemudian mendapatkan penggenapan dari mimpi yang didapatkan oleh Yusuf sebelumnya, saudara. Namun sebelum itu ketika masa penantian yang seakan-akan tidak berujung itu, saudara, maka sebenarnya kalau dipikir secara pemikiran manusiawi, maka sudah tidak ada harapan lagi, saudara, ketika dijual menjadi budak. Tidak ada harapan untuk mimpi itu menjadi sebuah kenyataan, saudara. Karena antara Mesir dan Kanaan kalau berjalan kaki juga cukup jauh, saudara, jauh sekali karena berjalan kaki. Lagi pula keadaan sosial Yusuf sudah menjadi budak. Lantas bagaimana mungkin ketika itu untuk Yusuf menjadi pemimpin seperti di dalam mimpinya itu, saudara. Sebenarnya waktu itu mungkin masih ada harapan ketika saudara-saudaranya mau berbicara terus terang kepada Yakub, ayah mereka, saudara. Ketika mereka mau berbicara terus terang, mungkin bagi Yusuf ada harapan. Karena mungkin Yakub dapat memberi perintah untuk mengejar orang-orang Ismail dan memberikan uang ganti anaknya itu, saudara. Namun keadaan ketika itu tidaklah demikian, saudara. Karena kemudian justru saudara-saudaranya setelah menerima uang pembayar yang dari orang-orang Ismail, di mana mereka menjual Yusuf itu, saudara, kemudian mereka membuat kisah, saudara, bahwa membuat drama bahwa jubah Yusuf dilumuri oleh darah kambing, saudara, kambing disembelih, kemudian darahnya dibuat untuk melumuri jubah Yusuf, sehingga kemudian itu diserahkan kepada Yakub, dan Yakub mengira bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas, saudara. Betapa sedihnya hati Yakub ketika itu, saudara, ketika mengira anaknya yang dikasihinya itu telah diterkam oleh binatang buas. Kalau orang yang pernah kehilangan keluarga yang sangat dikasihinya, saudara, mungkin akan dapat merasakan hal yang dirasakan oleh Yakub itu, saudara. Apalagi Yakub ketika itu tidak melihat jasad dari Yusuf itu sendiri, saudara, hanya melihat jubahnya, saudara. Betapa hal itu dapat membuat hatinya berduka yang cukup dalam, saudara. Sehingga harapan untuk Yusuf dapat kembali ketika itu seakan musnah, saudara. Mari kita lihat di dalam perikop mengenai Yusuf itu selanjutnya, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Jadi ada pasal yang ke-38, ada kisah lain, kemudian pasal yang ke-39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun,
kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar." Berada didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara.
tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, di dalam pasal yang ke-39 tersebut, saudara, jadi setelah pasal yang ke-37 tadi, bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dijual kepada orang-orang Ismail yang lewat, saudara, Yakub, bahwa Yusuf telah meninggal, saudara. Kemudian, saudara, orang-orang Ismail itu ternyata menjual Yusuf kepada, dan waktu itu dijual. Dan di Mesir itulah kemudian yang budak yang telah, saudara. Setelah beberapa lama, kemudian dia dipercayakan rumah dari tuannya itu. Kemudian istri dari tuannya yang membeli Yusuf tersebut, istri Potifar itu, saudara, mencoba menggoda Yusuf, saudara. Ketika Yusuf tidak mau masuk dalam godaan itu, kemudian istri dari tuannya itu kemudian memfitnah Yusuf, saudara. Bukankah dalam keadaan sekarang ini seringkali, saudara, seringkali demikian, saudara, ketika kita tidak mau bersama-sama orang lain untuk berbuat hal yang tidak baik, saudara, justru kemudian fitnahan, saudara, bahkan hinaan itu justru ditimpakan kepada kita yang tidak mau masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik, saudara. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu yang baik, seperti misalnya supaya bertobat kepada Tuhan dari jimat-jimat misalnya nih, saudara. Itu, saudara, justru orang-orang yang suka akan jimat-jimat itu kemudian akan memfitnah kepada kita hal-hal yang buruk, saudara. Itu misalnya saja ya, saudara. Ada banyak hal lain yang ketika kita tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, saudara, justru kemudian setelahnya kita menjadi sasaran dari perbuatan yang tidak baik. Dan kemudian ada orang-orang lain juga yang kadang tidak tahu akan masalahnya, kemudian ikut campur, saudara. Seperti orang Ismail tadi yang ikut-ikutan pembeli Yusuf aja begitu saja, saudara. Dan kemudian persepakatan jahat semacam itu semakin menjadi jahat, saudara. Sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan kita hanya ada perintah kasih, saudara. Perintahnya hanya kasih. Kalau di dalam Injil memang ditemukan Tuhan Yesus bersitegang dengan banyak orang lain seperti ahli-ahli Taurat, saudara. Namun ketika hal tersebut perdebatan semakin meruncing, saudara, dan kemudian mengarah kepada hal yang tidak baik, saudara, kemudian seringkali Tuhan Yesus menyingkir, saudara. Berkali-kali semacam itu, saudara. Seakan Tuhan sedang menghindar dari keadaan di mana ketika hal-hal yang akan berujung kepada kekerasan misalnya, saudara, atau berujung kepada keadaan yang tegang yang lain, saudara. Dan kemudian akhirnya pun, saudara, Tuhan Yesus difitnah untuk dijatuhi hukuman mati, saudara. Meskipun kemudian Pontius Pilatus sebagai perwakilan dari kerajaan Romawi di tempat itu, saudara, tidak menemukan kesalahan yang ada pada Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan ada artikel catatan-catatan
di suatu yang ada filmnya kadang saudara yang bahwa pemerintahan Romawi melalui Pontius Pilatus sebenarnya telah mengawasi pergerakan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Ketika itu bahkan istri Pontius Pilatus juga termasuk di kalangan orang-orang yang melihat dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Sehingga dalam Injil disebutkan bahwa kemudian istri Pilatus berusaha mencegah Pilatus dalam berurusan dengan masalah yang dihadapi Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Namun begitulah, saudara, urusan politik, terlebih Romawi yang terkenal merupakan cikal bakal dari demokrasi itu sendiri, saudara. Semakin banyak massa atau orang, maka keputusan itulah yang kemudian dianggap sebagai suara Tuhan, atau mereka punya pegangan Vox Populis Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun apakah itu benar-benar suara dari Tuhan, saudara? Apakah itu justru suara dari penentang-penentang Tuhan yang kemudian digunakan oleh Tuhan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, saudara? Bahwa hukuman yang membawa kematian Yesus itulah, saudara, yang kemudian akhirnya membawa kebangkitan juga bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Seperti juga di dalam kisah Ayub, saudara, bahwa Tuhan Allah disebutkan meminta pendapat dari iblis, saudara. Tujuannya Tuhan bukan untuk kemudian membenarkan iblis itu, saudara, pada akhirnya bukan demikian. Namun justru Tuhan yang penuh kasih kadang memanfaatkan, atau mungkin kurang tepat ya istilahnya dari memanfaatkan, kadang menggunakan pendapat dari iblis itu sendiri, saudara, menggunakan kekuatan yang ada pada iblis untuk kemudian digunakan pada rencana dari Tuhan yang sempurna, saudara. Yang pada akhirnya kemudian Ayub diberkati lebih lagi dari sebelumnya, saudara. Jadi Tuhan kadang menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk maksud dan rencananya untuk berkat yang lebih lagi kepada kita, saudara. Kembali kepada kisah Yusuf yang sudah jatuh, tertimpa tangga, dan kejatuhan balon, saudara. Sudah dijual oleh saudara-saudaranya, difitnahkan dengan darah kambing kepada ayahnya, kemudian difitnah oleh istri dari tuannya yang membelinya dari tangan orang Ismail, dan kemudian dimasukkan penjara, saudara. Di mana penjara itu merupakan penjara di mana tidak ada waktu yang dapat diketahui kapan waktunya untuk Yusuf itu dapat keluar, saudara. Namun, saudara, di dalam kesesakan semacam itulah kemudian Yusuf itu seakan diuji kemampuannya, saudara, di dalam segala kesesakan itu. Awalnya diuji untuk dapat mengatur saudara-saudaranya, saudara. Sehingga kemudian diberikan jubah yang indah dari ayahnya karena dia dapat mengawasi saudara-saudaranya, saudara. Kemudian diuji ketika seluruh kehidupan tuannya diatur oleh Yusuf, saudara. Ketika kehidupan Potifar, rumahnya diatur oleh Yusuf. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf diuji untuk dapat berbuat melayani dengan baik, saudara. Penjara dia juga diserahi tugas yang lebih tinggi dari semua orang di penjara itu. Dalam kehidupan kita, bukankah seringkali demikian, saudara? Ketika di dalam tempat pekerjaan ataupun usaha, saudara, kita seringkali diuji kemampuan kita dalam apa yang kita tangani, saudara. Namun semua itu, saudara, bukanlah akhir dari apa yang dialami oleh Yusuf, saudara. Melainkan Yusuf memiliki pengharapan bahwa suatu saat akan keluar dari penjara itu, saudara. Kemudian pengharapan yang dimiliki oleh Yusuf itulah, saudara, yang membuat Yusuf kemudian menjadi tahan uji, saudara. Karena adanya pengharapan yang di luar dari, saudara, kemudian Yusuf bertahan, dan bahkan dalam keadaan yang bertahan itu kemudian dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan dia diserahi tugas-tugas yang baik, saudara. Seperti dalam kutipan Roma pasal 12 ayat kedua dari The Message Bible tadi, saudara. Yang sejak awal
saya sampaikan saudara, bahwa ketika kita fokus kepada Tuhan, maka justru yang dari dalam diri kita akan muncul hal-hal yang baik itu saudara. Pengharapan Yusuf difokuskan bahwa Tuhan suatu saat akan membuatnya keluar dari penjara itu saudara. Sehingga hal yang dikerjakannya menjadi baik saudara, karena pengharapan itu ada di dalam hatinya. Walaupun sesekali kemudian Yusuf menceritakan bahwa dirinya dijual, difitnah, saudara. Di dalam pasalnya yang ke-40, saudara, di bagian akhir dari pasal tersebut, bahwa Yusuf masih memiliki pengharapan untuk keluar dari penjara itu, saudara. Karena di pasal 40 disebutkan bahwa Yusuf juga bercerita kepada juru minuman dari Firaun yang dipenjarakan juga di situ bersama-sama dengan Yusuf, saudara. Dan dalam kemampuan Yusuf yang lain itu, saudara, maka kemudian Yusuf pun di dalam pasal selanjutnya dapat menyelesaikan masalah dari Firaun itu sendiri, saudara, di pasal yang ke-41 atau 42. Alhasil kemudian justru di waktu itulah maka Yusuf menjadi tangan kanan dari Firaun setelah Yusuf menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Firaun. Sehingga pengharapannya, mimpinya semuanya tercapai, saudara. Jadi dalam 13 tahun yang seakan-akan tanpa pengharapan itu, saudara. Namun Yusuf bertahan juga, tetap berharap juga, saudara. Saudara, kadang rasa ingin tahu itu juga menimbulkan risiko, saudara. Karena ketika dalam pasal 40, ketika Yusuf ingin tahu keadaan dari juru minuman Firaun, saudara, ketika bahwa ternyata juru minuman itu memiliki masalah dengan mimpinya, saudara. Juru minuman itu gelisah karena mimpinya yang tidak diketahui artinya atau maknanya. Betapa kalau Yusuf tidak memiliki kemampuan dari menjelaskan arti mimpi, saudara, maka kemudian mimpi dari juru minuman itu justru menjadi pergunjingan yang semakin lama tidak ada penyelesaiannya, saudara. Kalau suatu masalah kemudian kita ingin tahu, saudara, dan kita tidak segera memberi solusi, namun kita justru bercerita kepada orang lain, dan orang lain itu juga kadang tidak tahu, saudara, masalah itu kemudian akan berlarut-larut dan semakin berlarut, dan seperti masalah dari juru minuman itu bisa semakin lebih lagi, saudara, bisa semakin berlarut-larut, saudara. Dan kitalah yang menjadi penyebab dari masalah itu yang menjadi semakin berat kalau kita tidak tahu akan solusi dari masalah itu ketika kita ingin tahu, saudara. Ingin tahu akan masalah orang lain. Jadi ingin tahu masalah orang lain atau kebutuhan orang lain itu sebenarnya menimbulkan konsekuensi tersendiri, saudara, di dalam hidup kita. Karena dari keinginan tahu itu memang kadang ada baiknya, tapi juga karena ada firman Tuhan yang disebutkan kalau kita tahu untuk berbuat baik, namun tidak berbuat baik, maka kita dikatakan berdosa, saudara. Itu di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17, saudara. Jadi kalau misal Yusuf kepo, ingin tahu juru minuman itu kenapa bersedih, tapi dia tidak tahu solusinya, maka dia tidak bisa berbuat baik, saudara. Jadi kalau kita tahu sesuatu dan kita tidak berbuat baik, kita sebenarnya berdosa. Bahkan kalau kita tahu sesuatu dan kita justru berbuat tidak baik, saudara, itu mungkin lebih lagi dari berdosa, saudara. Suatu saat, kisah cerita saya sebentar, saudara, saya itu seperti waktu itu suatu saat, saya itu seperti kuat di dalam hati bahwa harga emas akan naik meroket, saudara. Saat itu sekitar tahun 2013 atau 2014, saya agak lupa. Pada waktu itu harga emas sekitar 500-an ribu per gram, saudara. Dan itu kemudian saya cek, saudara, dan kebetulan ada seorang hamba Tuhan yang berbicara hal yang sama, saudara, bahwa harga emas akan naik. Dan ada juga ekonom dunia yang setelahnya juga saya cek juga berkata semacam itu, saudara. Jadi kalau saya dapat sesuatu, saya cek ke beberapa tempat, saudara. Saya kemudian mengumpulkan itu, saudara, mengumpulkan emas setiap ada.
sisa gaji saya belikan sesuatu, saudara. Saya belikan saya belikan emas, saudara. Suatu ketika ada teman yang saya kenal, begitu saudara, kenal dari teman saya, saudara. Beliau di penjara sedang mengajukan proses pembebasan bersyarat dan butuh uang untuk urusan tersebut. Ya, untuk itu karena saya sih kepo, saudara. Saya ingin tahu masalahnya. Jadi ya memang kondisi waktu itu ada, ya adanya itu, saudara, tabungan emas saya, saudara. Akhirnya saya jual lah itu. Dan kemudian ada kebutuhan lain juga, singkat cerita, emas saya itu habis. Dan sekarang harga emas mungkin sudah 3-4 kali dari harga waktu itu. Jadi di dalam pengharapan itu memang kadang kita disodorkan oleh masalah-masalah, dan kadang kita sudah punya masalah, pengen tahu masalah orang lain. Nah, itu kadang kalau kita tidak berbuat baik karena kita tahu, itu repot juga, saudara. Itu disebutkan berdosa kadang. Itulah konsekuensinya kalau kita ingin tahu. Namun justru penantian pengharapan di dalam Tuhan kemudian membuat kita tekun, saudara, dalam berfokus kepada Tuhan, supaya di dalam diri kita akan muncul hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Jadi kalau kita ada pengharapan, kita fokus pada Tuhan, ada masalah dari orang lain, kita bisa berbuat baik, saudara. Jadi kisah Yusuf itu dikisahkan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-37, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan juga pasal 42, saudara. Jadi totalnya 5 pasal untuk mengisahkan mengenai kisah tentang Yusuf itu, saudara. 5 pasal itu suatu perjalanan yang tidak singkat, saudara, waktunya. Karena dikisahkan dalam 5 pasal itu maka membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun ketika pengharapan dan ketekunan akan pengharapan itu ada di dalam hati dan hidup kita, saudara, maka tantangan apapun, bahkan tantangan orang lain yang kalau kita ingin tahu atau kita kepo, yang ada di dalam hidup kita, dapat kita hadapi dengan tetap berfokus kepada Tuhan, saudara. Supaya apa yang baik akan muncul dari hati dan hidup kita, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara, untuk menutup sesi ini, saudara. Bapa di surga, hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu, Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berserta dengan kami masing-masing, Bapa, memberikan kami lebih lagi pengertian akan seluruh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah tidak ada satupun dari firman-Mu yang gagal, Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami setiap hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.